Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di DA Talk, sajikan narasi berbagi inspirasi. Kali ini kita kedatangan tamu yang secara langsung ikut hadir dalam acara akbar beberapa hari yang lalu, yaitu Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di kota Surakarta, di mana tamu kita ini tampil di pembukaan di Stadion Manahan. Luar biasa ya, sangat jarang orang bisa tampil di acara pembukaan, dan tamu kita bisa tampil di acara tersebut. Boleh dikenalkan dulu? Perkenalkan, nama saya Rashidah Hananbara Sultanah dari kelas 8F. Rasidah dari kelas 8F. Rasidah ini kemarin tampil di pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48 dalam tampilan apa nak? Penampilan tapak suci. Tapak suci. Ya, jadi Rasidah ini bergabung dengan berapa banyak, apa tuh istilahnya, pendekar atau apa tuh istilahnya, siswa ya, berapa banyak Rasidah? 1.200. 1.200 itu Solo Raya kah? Iya, Solo Raya. Jadi 1.200 siswa atau 1.200 tapak suci kemarin hadir di pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Stadion Manahan. Baik Rasidah, bisanya kemudian kamu bisa terpilih untuk kemudian hadir atau tampil di pembukaan, itu kan bukan sebuah hal mudah ya, bisa tampil di pembukaan ya. Tidak semua orang bisa tampil di pembukaan. Jangankan tampil, masuk ke arena pembukaan saja, ke stadionnya kan juga tidak semua orang bisa. Seperti itu. Bisanya kamu kemudian bisa terpilih karena perwakilan cabang dan perwakilan sekolah juga. Oke, dari perwakilan dari cabang Karanganyar dan juga perwakilan sekolah ya. Dimana dari sekolah kita SMP Muhammadiyah Darul Arqam ini diwakili oleh berapa siswa? Dua, kamu dan Anissa. Anissa itu dari kelas 8E. Dari kelas 8E. Jadi SMP Muhammadiyah Darul Arqam Karang itu mengirimkan dua siswanya ya, dua siswinya untuk tampil di pembukaan. Ya, sangat luar biasa. Baik, Rasidah, tadi ya kamu sudah mewakili cabang. Awalnya berapa wakil dari cabang itu? 15 saja. 15 dari Karanganyar. Kalau dari Karanganyar tuh 120. Oh, dari Karanganyar 120. Cabang itu tingkat kecamatan. Iya. Kecamatan. Oke. Bisa dari berapa tadi? 15. 15. Berangkat semuanya? Tidak. Cuman 9 orang. 9 ya. Ada berbagai cerita yang intinya kemudian akhirnya bisa berangkat 9. Oke. Persiapannya Rasidah untuk kemudian bisa tampil di acara sebesar itu, persiapannya apa saja? Latihan yang cukup intens sampai 3 bulan lamanya. 3 bulan? Iya, udah 3 bulan. 3 bulan itu latihan untuk acara pembukaan? Iya. 3 bulan. Mohon maaf Rasidah, boleh tanya, durasi kamu tampil di pembukaan itu kira-kira berapa menit? Tahu nggak? Tahu. Berapa? Cuma 12 menit 12 doang. 12 menit ini loh ya. Luar biasanya sebuah usaha itu kayak gini. Latihannya berapa? 3 bulan. Dan tampilnya 12 menit ya. Kalau kita lihatnya hasilnya kan tidak sebanding. Tapi inilah sebuah proses. Baik, kamu latihan intens 3 bulan untuk mempersiapkan itu. Selain latihan yang sangat intens, diperkencang lagi fisiknya atau bodinya biar nggak sakit. Dengan cara? Makanan yang sehat. Makanan sehat. Ada nggak sih makanan yang disarankan dan tidak disarankan? Kalau tidak disarankan tuh seperti kayak yang berminyak, yang pedas, terus kayak jajanan yang street foodan gitulah. Oh, street food. Oke, itu tidak disarankan ya. Ada tidak makanan khusus yang disarankan? Kalau kemarin kita ngobrol sama Najwa itu kan, Najwa itu makan apa ya kemarin? Kencur kalau tidak salah ya, makan kencur ya. Jadi benar-benar dimakan kayak gitu loh. Ada tidak untuk kamu? Tidak. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang penting menghindari makanan-makanan tersebut. Kalau pola makannya diatur tidak? Enggak sih kayaknya, cuma ya biasa kayak orang-orang biasa 3 kali sehari. Kayak orang-orang biasa ya, iyalah ya, emang kamu juga orang itu, dikira apa? Oke, makan, kemudian kamu di karantina tidak? Kalau beberapa ibu guru kemarin yang tampil di paduan suara kan mengikuti karantina. Iya. Kamu di karantina? Iya. Berapa hari? Kurang lebih 4 hari. 4 hari? Iya. Menginap? Iya. Di? Asrama Haji Donohudan. Asrama Haji Donohudan. Kegiatannya di Asrama Haji Donohudan itu ngapain aja kalau boleh tahu? Kalau pagi itu bangun jam 4, habis itu persiapan mandi, bawa minum, alat-alat yang dibutuhkan, lalu berangkat ke Manahan. Oh, jadi selama 4 hari itu kamu terus latihan di Manahan iya. Selama 4 hari itu. Ya. Kemudian latihan, pulang istirahat.
Istirahat. Makannya juga diatur. Iya. Iya, kayak gitu. Kemudian akhirnya sampailah di hari H. Kalau boleh tahu kamu sampai di Stadion Manahan jam berapa? Kalau sampai di Stadion Manahannya 2:30 ada. 2:30 dini hari ya? Iya. 2:30 dini hari. Jadi itulah perjuangannya ya. Jadi 2:30 dini hari sudah sampai di Stadion Manahan. Kemudian masuk ke lapangan. Tidak, di tenda dulu. Di tenda dulu. Iya tahu maksudnya 2:30 dini hari kok Iya. lapangan juga ngapain. Maksudnya kamu masuk ke lapangan itu jam berapa? Oh, jam 6:30. 6:30. Tampil Iya. itu 6:30. Iya. Kamu masuk di acara pra-acara atau sudah acara inti? Pra-acara. Pra-acara ya. Kemudian tampil. Kalau boleh tahu Rasida, kamu menampilkan apa sih di sana? Menampilkan jurus rampak, jurus senjata yang pakai kipas. Oke. Cuma 2 itu tuh. Oke. Kamu berada di sisi mana nih? Oh, nanti kalau orang lihat lagi video pembukaan muktamar kan bisa, oh ternyata Rasida di sana tuh. Di sebelah timur. Di sebelah timur. Ya, gabung dengan peserta yang lain ya. Iya. Seneng enggak? Seneng banget. Seneng banget. Ya, kemudian ilmu apa sih yang kamu dapatkan kemudian sampai akhirnya bisa setelah mengikuti pembukaan muktamar itu, pengalaman apa yang kamu dapatkan? Pengalamannya tuh harus lebih disiplin. Harus tidurnya tepat waktu. Tidur tepat waktu, oke. Terus apa lagi ya? Udah itu dong kayaknya. Udah ya. Yang jelas tidak semua siswa ya memiliki atau mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Jadi itulah tadi bagaimana Rasida bisa tampil di pembukaan ya. Kemudian acara sebesar itu tidak semua bisa tampil di acara itu. Baik Rasida, sekarang kita ngomong tapak sucinya. Dari mana sih kamu kemudian kenalan sama tapak suci? Dari ayah, dari bude, dari kakek itu. Oh, memang dari keluarga ya? Iya, dari keluarga. Dia kemudian lebih ke khusus ke ortomnya ke tapak suci. Iya. Pertama kali masuk ke tapak suci, kemudian itu masih ingat nggak umur berapakah atau kelas berapa? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Iya. Itu sudah mulai latihan tapak suci. Iya. Waktu itu latihannya kalau boleh tahu berapa kali dalam satu pekannya? Satu pekan tuh 3 kali. 3 kali. 3 kali 2 kali. Oke. Kalau sekarang? Sama 3 kali 2 kali. Tapi ini mendekati lomba, mau setiap hari. Mau ada lomba. Iya. Oke, kita ngomong yang latihan yang normal dulu. Kalau latihan normal itu tidak ada lomba maksudnya ya. Itu kamu sepekan 3 kali. Iya, Jam berapa 3 kalau boleh tahu dan durasinya? Habis asar sampai jam 5-an. Sampai jam 5. Iya. Capek. Iya, Ya, manusiawi ya, capek kan. Manusiawi ya, enggak capek malah aneh ya. Capek tapi seneng ya. Iya, senang. Oke. Kemudian kamu mau ada lomba? Iya. Kalau boleh tahu lombanya apa? Ke Jorda. Ke Jorda. Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar ya, untuk tapak suci. Baik, Rasida. Di tapak suci ini ada nggak sih tingkatan-tingkatannya? Dulu kan kita ngobrol sama Alfia itu di taekwondo itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Di tapak suci seperti itu kah? Iya. Iya. Tingkatan paling rendah, Dasar. paling dasar Iya. itu apa? Dasar. Iya, oh namanya dasar. Iya, kosong. Penandanya Sabuk kuning polos. sabuk kuning polos. Oh, jadi kalau contohnya nih, saya kan kopong lah ya masalah tapak suci ya, 0 besar ya. Mau masuk tapak suci masih bisa enggak? Masih bisa. Jadi tidak terbatas. Usia paling kecil kira-kira boleh mulai bisa masuk tapak suci usia berapa? TK. TK boleh. Bisa, boleh. Boleh itu masuk tapak suci. Boleh. Ilmu yang didapatkan sama nggak antara TK sama SMP? Sama-sama baru masuk nih, tapi ada anak SMP dan anak TK. Sama. Sama. Anak TK ngapain nih? Lari-lari yo, dikejar-kejaran malah ya. Oke, jadi TK sudah bisa masuk ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang sudah punya ini anaknya TK, oh bingung mau ikut apa tuh istilahnya bela diri ya. Bela diri apa? Oh, bisa mulai ikut tapak suci nih. Ya. Baik. Sabuk kuning polos. Itu disebut sebagai tingkat dasar. Kemudian ada istilahnya apa? UKT. Iya, Istilahnya UKT. juga sama ya, ujian kenaikan tingkat. Setelah mengikuti UKT menjadi sabuk Kuning melati 1. kuning melati 1. Maksudnya sabuknya kuning, Sabuknya kuning, ada melatinya. ada gambar melati iya, di kanan atau di kiri, ada aturannya tidak?
Di kanan. Di kanan? Di kanan. Harus di kanan? Iya. Oh, jadi ketika ditali kemudian melatihnya ada di kanan? Iya, kanan. Kalau di kiri berarti salah? Salah. Oh, berarti harus di kanan. Ya, jangan aneh-aneh. Apalagi di belakang lebih salah lagi. Ya, jadi oke. Melatihnya sampai berapa, Rasida? 4 sampai melatih 4. Oh, sampai melatih 4. Jadi melatih itu sabuknya tetap kuning ya? Tetap kuning. Tetap kuning, melatih 1 sampai melatih 4. Kemudian istilahnya apa kita menyebutnya? Kuning melatih 4 gitu. Iya. Oke. Kuning melatih 4, kemudian ikut UKT lagi. Jadi sabuknya warna biru. 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 Kalau kuning kan tadi dasar. Iya. Biru kita sebut apa? Dasar. Biru kosong, biru dasar. Oh, biru dasar. Iya. Jadi kuning dasar, biru dasar. Sabuk biru dasar. Oke. Ada melatihnya lagi? Ada. Enggak ganti mawar atau melatih ya, tetap melatih ya. Tetap melatih. Tahu nggak Rasida mengapa harus melatih? Kenapa ya? Pernah diobrol nggak? Enggak. Enggak ya. Bunga sepatu kebesaran soalnya. Jadi melatih. Oke, mohon maaf. Jadi melatih ya. Melatih. Lagi ada melatihnya. Biru melatih 1. Iya. Sebut seperti itu. Iya, sampai 4 lagi. 4 lagi. Jadi biru melatih 4. Iya. Gitu ya. Oke. Biru melatih 4. UKT. Kemudian jadi sabuk apa? Pendekar. Sabuknya warna Hitam. Udah paling suhu itu. Iya. Ada hitam pakai melati? Ada lagi. Hitam pakai melati. Oh, tapi ini tingkatan paling tinggi. Iya, Melatinya berapa? 4 lagi atau 8? 4 lagi. 4 lagi. Berarti kalau dia sudah pernah ketemu nggak Rasidah orang yang sabuknya hitam melatinya 4? Jarang. Paling full tuh 3 kalau tak lihat. Pernah ketemu? 3 pernah. Pernah lihat dia bisa ngapain melatih sabuk? Nggak tahu. No. Bedanya apa toh Rasidah secara basic lah, secara yang dikuasai dari sabuk kuning, sabuk biru, itu bedanya apa? Kalau sabuk kuning itu masih menjadi siswa, kalau kader ke atas sudah menjadi pelatih. Oh, baru tahu saya. Sabuk kuning itu menjadi siswa. Kalau sabuk biru udah menjadi pelatih. Oh, dia boleh jadi pelatih. Iya, boleh. Iya. Bu Dwi kayaknya sabuknya biru ya? Iya. Oh iya, Bu Dwi salah satu guru SMP Muhammadiyah Darul Arqam itu sabuknya juga biru. Melatihnya berapa? Tahu? Kalau nggak salah 1 apa 2. Oh iya, lupa. Bu Dwi nanti boleh komen-komen di bawah ya. Sabuk melatihnya ada berapa di sabuknya? Ini menarik ya. Jadi ada melatih. Oh, jadi kalau sudah sabuk biru boleh menjadi pelatih. Boleh melatih para sabuk kuning. Gitu. Oh, jadi itu. Apalagi yang sabuk tadi hitam ya. Apalagi yang sabuk hitam. Selain bisa melatih, itu apalagi bedanya Rasidah? Kurang tahu Ya. Oh, paling tidak itu ya, bisa itu. melatih. Kamu sekarang sabuknya sabuk kuning, masih kuning. Sudah ada melatihnya? Sudah. Berapa? 2. Sudah melatih 2. Baru kelas 2 SMP kelas 8 melatihnya sudah 2 ya. Kamu target mau sampai sabuk apa, Rasidah? Sampai pendekar, insya Allah. Amin ya, semoga bisa. Untuk kan itu planning ya, itu kan rencana, itu harapan. Untuk bisa mencapai itu, kamu punya step-step apa saja nih, langkah-langkah apa saja? Latihannya lebih rutin lagi. Terus, pernah ngalami bosan nggak tuh Rasidah? Manusiawi kan? Pernah berhenti malahan. Pernah berhenti. Kalau boleh tahu nih, cara menghindari bosan atau cara menangani bosan. Bosan itu kan manusiawi. Itu gimana? Dibuat seru aja pas latihan. Seru. Enggak kayak Safa kemarin. Kemarin ngobrol sama Safa itu di episode sebelumnya kan dia juara matematika. Biar nggak bosan di matematika, kalau ketemu sepupunya itu ngobrolnya matematika. Siapa tahu kamu ketemu sepupu atau siapa? Tarung. biar nggak bosan. Enggak juga. Enggak. Biar nggak bosan? Ya nggak dipikir banget gitu loh. Oh, santai. Jadi beban ya. Jadi santai. Kemudian kamu juga punya target itu. Rasidah, apa sih harapan kamu dengan ikut tapak suci ini? Selain tadi ya, karena memang dikenalkan oleh orang tua, sekali lagi salam hormat kami untuk ayah ibu, panggilnya apa? Ayah ibu ya, ayah ibu di rumah yang sudah mengenalkan putrinya dengan tapak suci dan juga keluarga yang lain. Harapan kamu dengan kemudian ikut tapak suci itu apa? Lebih pede lagi. Mencari prestasi juga. Oh iya, mencari prestasi. Dimana bahwa setiap siswa kan punya
prestasi sendiri-sendiri. Kalau boleh tahu Rasida, prestasi apa yang sudah kamu dapatkan dengan ikut di Tapak Suci? Baru aja kemarin O2SN tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Ya, jadi kalau O2SN itu berarti kamu ikut cabangnya apa? Bela diri. Bela diri. Bela diri. Berarti kamu bertanding dengan, atau kamu ikut yang tanding atau yang seni? Yang seni. Yang seni. Kamu menampilkan apa di seni itu? Jurus IPSI. Mohon maaf, jurus IPSI. IPSI. Iya. Apa itu IPSI? IPSI itu Ikatan Pencak Silat Indonesia. Oh, kira nama jurus Ikatan Pencak Silat Indonesia. Oke. Oh, kamu jadi dapat prestasi apakah? Juara 2. Juara 2. Selamat. Jadi juara 2 baru kemarin ya. O2SN. Iya. Ya, tingkat kabupaten. Itu kemudian kamu maju ke tingkat provinsi atau tidak? Iya. Iya, kapan? Online itu. Online. Iya, online. Kamu tampil, kamu mengirimkan video atau mengirimkan live? video. Mengirimkan video. Oke. Yang di tingkat provinsi sudah? Sudah, tapi nggak dapat. Oh, nggak apa-apa. Sudah keren ya, bisa tampil sampai tingkat provinsi itu sudah luar biasa. Itu ya, tadi lebih pede lagi, otomatis lebih bisa menjaga diri ya, dan berprestasi. Baik, pemirsa, inilah obrolan kita dengan Rasidah, merupakan satu dari 2 siswa SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar yang bisa tampil di pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Stadion Manahan kemarin ya. Selain satu lagi Anissa dari kelas 8E ya. Jadi luar biasa, siswa SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar bisa tampil di pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, di mana tidak semua orang bisa tampil di pembukaan. Jangankan tampil, masuk saja tidak bisa ya, apalagi sampai bisa tampil, ini kan luar biasa. Dan ini juga menjadi salah satu bukti bahwa di SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar bakat siswa itu diarahkan dan dikembangkan semaksimal mungkin. Sampai jumpa di edisi kita berikutnya dengan tamu-tamu yang insya Allah akan lebih menginspirasi. Demikian obrolan kami, semoga semakin menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.